simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terjemahannya, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia, dengan Muhammad maksudnya, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud ila akhiril ayat. Ayatnya panjang, saya potong di tengah-tengah sampai pada mereka, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Hadirin, ayat ini sebetulnya Allah menjelaskan kepada kita tentang mereka siapa orang-orang yang bersama Muhammad, orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap yang nampak adalah keras terhadap kafir dalam artian tegas, ya, bukan berarti harus perang, tegas terhadap orang kafir, tapi kasih sayang dengan sesama mereka atau sesama muslim. Dan pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Nah, kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang fi wujuhihim min atharis sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Hadirin, dalam memahami athar atau bekas sujud, para ulama mengartikan, ada sebagian ulama yang mengartikan secara fisik. Ada bekas di dahi, di samping tentunya bekas-bekas spiritual di dalam batin atau hati. Bekas sujud atau athar sujud berupa bercak hitam di wajah dahi semakin sering terlihat di kalangan kaum muslimin, khususnya dalam hal ibadah sholat. Pertanyaannya, apakah benar ini yang dimaksud ayat ini, athar sujud? Apakah betul yang dimaksud ayat ini bekas tanda sujud hitam di dahi itu? Nah hadirin, kalangan ulama tasawuf memahami bahwa yang dimaksud bekas sujud itu ada semacam cahaya yang bersinar dari orang-orang yang sering sujud. Anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, berupa umur, berupa kesempatan. Mudah-mudahan semua yang telah diberikan Allah kepada kita mampu kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka mengabdi dan beribadah kepadanya, insyaallah. Hadirin, subuh pagi hari ini saya ingin mengajak kita kembali berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Subuh pagi hari ini saya ingin mengajak kita memaknai atsar atau tanda sujud kita. Jadi memaknai tanda-tanda sujud kita. Hadirin, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29 yang saya baca pada rakaat pertama tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terjemahannya, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia, dengan Muhammad maksudnya, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud ila akhiril ayat. Ayatnya panjang, saya potong di tengah-tengah sampai pada mereka, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud.
Hadirin, ayat ini sebetulnya Allah menjelaskan kepada kita tentang mereka siapa orang-orang yang bersama Muhammad, orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap yang nampak adalah keras terhadap kafir dalam artian tegas, ya, bukan berarti harus perang, tegas terhadap orang kafir, tapi kasih sayang dengan sesama mereka atau sesama muslim. Dan pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Nah, kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang fi wujuhihim min atharis sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Hadirin, dalam memahami athar atau bekas sujud, para ulama mengartikan, ada sebagian ulama yang mengartikan secara fisik. Ada bekas di dahi, di samping tentunya bekas-bekas spiritual di dalam batin atau hati. Bekas sujud atau athar sujud berupa bercak hitam di wajah dahi semakin sering terlihat di kalangan kaum muslimin, khususnya dalam hal ibadah sholat. Pertanyaannya, apakah benar ini yang dimaksud ayat ini, athar sujud? Apakah betul yang dimaksud ayat ini bekas tanda sujud hitam di dahi itu? Nah hadirin, kalangan ulama tasawuf memahami bahwa yang dimaksud bekas sujud itu ada semacam cahaya yang bersinar dari orang-orang yang sering sujud. Di dalam hadis memang ditemukan bahwa anggota badan yang sering dibasuh dengan air wudhu akan memancarkan cahaya di dalam perjalanan menuju padang mahsyar di akhirat kelak. Ulama lain memaknainya secara sosiologis bahwa yang dimaksud dengan bekas sujud di dalam ayat di atas ialah efek sosial yang dimiliki oleh orang-orang yang ahli sujud. Efek sosial itu apa? Efek sosial itu bagaimana pengaruhnya dia terhadap sifatnya, terhadap sesama manusia. Namun dari beberapa pemahaman ini hadirin sekalian, tidak satupun ulama tafsir yang mengatakan bahwa bekas sujud itu harus dalam arti fisik. Bekas sujud itu tidak harus diartikan sebagai bekas fisik hitam di dahi, bukan itu. Tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Akan tetapi umumnya mereka berpendapat bahwa bekas sujud di dalam ayat di atas ialah pengaruh ahli sujud di dalam komunitas masyarakatnya. Seberapa banyak ia bisa memberi manfaat di dalam masyarakat sekitarnya. Nah, pada pemahaman ini hadirin sekalian, sesuai dan tepat sekali sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 7 yang kita sudah hafal semua. Di dalam ayat 4 sampai 7 surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Orang yang salat saja di dalam ayat ini dikatakan celaka. Kalau ini yang kita pahami bahwa, mohon maaf, bekas sholat itu tentu saja tidak diartikan fisik. Tapi kalau mengacu pada ayat sebelumnya, ayat ini adalah bekas sujud itu diartikan efek sosial seseorang setelah melaksanakan sujud. Apakah dia punya kepekaan sosial yang baik? Karena ayat ini menjelaskan bahwa orang yang sholat aja dikatakan celaka oleh Allah. Kenapa? Karena lalai dalam sholatnya. Pemahaman lalai ini juga luas sekali. Lalai dalam sholatnya itu tidak diamalkan, sholatnya itu dalam kehidupan nyata. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang pengertian sholat. Masih banyak di antara kita yang memahami sholat itu adalah kewajiban kita. Masih banyak orang yang memahami kita bahwa kita sholat itu menggugurkan kewajiban. Dan masih tidak sedikit orang yang memahami sholat itu untuk mengantarkan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sebagaimana penyampaian saya yang lalu bahwa belum ditemukan, saya belum menemukan ayat Allah atau hadis Rasulullah yang mengatakan sholatlah kamu biar masuk surga.
atau sholatlah kamu biar dapat pahala. Mohon maaf barangkali bisa dikoreksi omongan saya kalau memang ada kesalahan. Yang kita temukan dalam sholat itu apa? Yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah mengabdi kepadaku. Apapun yang kita lakukan termasuk sholat diantaranya adalah dalam rangka pengabdian kita kepada Allah. Yang kedua, Al-Quran surah Toha ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat kata Allah untuk mengingatku. Tidak ada surga, tidak ada pahala di situ. Yang ketiga apa? Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sholat itu diharapkan orang yang mengerjakan sholat itu bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Tidak ada kata-kata surga, tidak ada kata-kata pahala. Nah, maka selaras sekali dengan Al-Ma'un tadi. Orang yang sholat aja dianggap celaka. Kenapa? Karena sholatnya lalai. Lalai maksudnya apa? Tidak mencapai tujuan-tujuan yang hendak dituju dalam melaksanakan sholat itu. Hadirin jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Maka sesungguhnya yang dikehendaki di dalam Islam itu bukan hanya kesalehan ritual semata. Kesalehan ritual itu, mohon maaf, orang itu yang sholatnya kelihatan tekun, puasa sunnahnya tekun, itu memang sangat dianjurkan yang sunnah-sunnah itu. Tetapi terlepas dari itu semua yang dilakukan itu harus punya efek di dalam dirinya. Efeknya apa? Efeknya adalah kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu adalah suka berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain, bertutur kata baik kepada orang lain. Ini efek sosial. Nah, efek sosial itu jangan hanya diterjemahkan suka memberi. Kalau suka memberi itu tentu saja syaratnya kita harus punya banyak uang, banyak harta sehingga bisa memberi. Tapi tidak hanya itu hadirin sekalian. Bahkan senyum aja bisa diterjemahkan sebagai sedekah. Maka hadirin sekalian, poin dari itu semuanya adalah selain kita melaksanakan ibadah ritual, sholat diantaranya dalam hal ini sujud, maka yang dituntut dari kita adalah dari sujud itu melahirkan kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu apa? Hadis yang sudah kita hafal bersama, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mu'minu alifun ma'lufun wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu wa khairun nas anfa'uhum linnas. Dari Jabir ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman itu bersikap ramah tamah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah tamah. Saya ulangi, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi rentetan dari atharus sujud, tanda-tanda sujud, kecelakaan bagi orang yang sholat, orang yang baik manfaatnya adalah orang yang paling baik. Maka kita ambil kesimpulan bahwa tanda-tanda sujud yang harus kita wujudkan dalam setiap sholat kita adalah bagaimana sujud kita itu berpengaruh pada perilaku kita sehari-hari. Tentu perilaku yang baik, efek sosial kita bagaimana, efek kedermawanan kita bagaimana, efek keangkuhan kita bisakah terkikis dengan sujud kita. Karena sesungguhnya secara zahir sujud itu diartikan bahwa ketika kita bersujud kepada Allah itu, dahi kita tempatkan di lantai sejajar dengan kaki kita dan sejajar dengan anggota tubuh kita yang menempel di lantai. Artinya apa? Yang dipahami dari sujud itu adalah pada saat sujud itu kita menundukkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ya Allah, aku ini tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Allah. Maka sungguh ya bisa berdoa macam-macam, maha suci Engkau ya Allah, sebagaimana doa sujud. Dan juga bisa merendahkan dirinya bahwa saya ini tidak mampu apa-apa kecuali atas izin dan ridha-Mu, kecuali atas takdir-Mu, kan begitu sujud itu.
Nah, sehingga kalau ada orang setelah sholat banyak sujud tapi masih ada keangkuhan dalam dirinya, siapa saya? Atau kalau enggak saya, atau kalau enggak saya bantu dan sebagainya, maka yang perlu kita koreksi adalah sujudnya. Apakah waktu sujud itu dia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah atau tidak? Ini barangkali yang dapat saya sampaikan barangkali hadirin sekalian. Poinnya adalah Al-Quran surah Al-Fat ayat 29, bahwa tanda-tanda orang yang mengikuti Rasulullah ada bekas sujud, dan bekas sujud itu adalah efek sosial. Efek sosial adalah seberapa banyak kebaikan dia setelah melaksanakan sholat dan sujudnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.